Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alexander Sanditera dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan PPKD Jakarta Selatan 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan topik yang kemarin, yaitu Debian Linux. Kali ini konfigurasi untuk database server dan web server. Yang pertama, untuk database server, saya cloning dulu dari Debian utamanya. Kita kasih nama Debian Database. Kemudian kita ganti networknya ke host only adapter. Lalu kita start. Nah, kita login menggunakan root. Lalu kita akan ganti dulu IP-nya di network interface untuk ETH0 seperti sebelumnya. Di sini auto ETH0, iFast ETH0, iNet static. Lalu address kita masukkan IP-nya untuk si server database ini. Lalu networknya. Kita di save, lalu di restart. Jika restartnya sudah selesai, bisa kita cek di ifconfig. Di sini kita lihat IP-nya sudah berubah untuk ETH0. Kemudian kita akan pasang DVD Debian satunya untuk menginstal MySQL server dan client. Kita yes. Ini buat user untuk buat password untuk user root maksudnya. Jika sudah selesai, kita bisa tes MySQL dengan MySQL min-u usernya root. Ini bisa kita login dengan password yang sebelumnya dibuat, dan sini bisa lihat sudah ada MySQL. Berarti MySQL sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita juga akan menginstal phpMyAdmin untuk database-nya. Kita yes. Kita akan menekan Apache 2. Ini bisa kita yes. Lalu buat password untuk phpMyAdmin ya. Lalu kita restart dulu Apache 2 nya. Jika sudah, sekarang kita bisa ke adapter network kita. Kita ganti dulu IP-nya agar bisa terkoneksi dengan database server.
Di sini sudah sama ya, satu network dengan database server. Sekarang kita coba tes ping ke database server. Sudah dapat reply. Kemudian kita akan coba login ke phpMyAdmin-nya database server. Sini kita ketikkan IP-nya phpMyAdmin. Kita bisa gunakan user root dan password yang sebelumnya telah dibuat. Sudah tampilan database phpMyAdmin. Ini kita bisa tes saja, kita buat database yang baru. Lalu kita bisa masuk ke database-nya dan membuat tabel di dalam database tersebut. Ini bisa kita kasih nama untuk tiap kolom-kolomnya. Jika entry berbentuk angka, kita akan gunakan tipe integer. Jika entry berbentuk huruf, kita akan gunakan varchar. Lalu kita atur satu menjadi primary key. Oke, sudah bisa kita save. Dan bisa kita masukkan entry-entry-nya. Di sini agar simple, saya akan gunakan GUI-nya saja dari sini. Kita bisa menggunakan query juga dari MySQL untuk masukkan data-data entry ke table ini. Ini sudah masuk ya entry yang saya coba. Sekarang saya bisa coba cek dari server dengan login ke MySQL. Lalu kita gunakan use nama database-nya. Kemudian bisa kita lihat tabelnya dengan menggunakan perintah select bintang atau select all from nama tabelnya peserta. Ini terlihat entry-nya sudah ada, berarti sudah berhasil saya konfigurasi database server. Selanjutnya kita langsung ke konfigurasi web server, sama kita cloning dulu. Ganti networknya juga ke host only. Login dengan user root, sama kita isi dulu IP-nya untuk ETH0. Kemudian kita restart. Jika sudah, bisa kita cek lagi ETH0 IP-nya. Kemudian kita pasang juga DVD 1 ISO. Lalu kita akan install Apache PHP
5. Oke, sudah, kita bisa pergi ke direktorinya Apache 2 untuk sites available-nya. Di sini kita akan mengcopy default config-nya. Kita copy menjadi nama saya, config. Jika sudah, kita bisa nano untuk membuka file config yang tadi telah di copy. Di sini saya ganti server adminnya menjadi nama saya. Dan dokumen rootnya menjadi nama saya juga. Jika sudah, bisa di save. Lalu di sini saya akan mengdisable default config yang tadi karena sudah di copy. Lalu saya akan mengenable Alex config tadi yang telah diedit. Setelah itu kita bisa berpindah ke dokumen rootnya yang tadi. Di sini kita buat dulu Alex. Lalu bisa kita cd lagi ke Alex. Di sini baru kita buat index.html. Ini untuk testing sederhana saja, saya akan buat kode HTML hanya untuk pengetesan. Jika sudah, ini kita save. Lalu buat juga untuk PHP infonya. Jika sudah, bisa di save. Lalu kita akan restart untuk Apache 2 nya. Jika sudah, kita bisa kita ganti dulu IP nya agar kita terkoneksi dengan web server. Ini IP nya, kita samakan yang satu network dengan web server ini. Lalu kita coba ping ke web servernya. Ini sudah dapat reply. Sekarang bisa kita coba buka.
Kita tes web servernya, kita ketikkan IP web servernya. Ini sudah terbaca ya, sudah ada tadi yang diketikkan di index.html ya, tes web server. Nah, jika kita ingin mempercantik, merubah tampilan dari index.html ini, kita bisa nano index.html. Di sini kita bisa mengedit di sini. Jika ingin menggunakan style-style HTML, CSS, dan lain-lain. Begitu sudah selesai konfigurasi web server. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.